Speaking words of wisdom, let it be. Pria itu selalu begitu. Kerjaannya hanya begadang sampai larut malam dan cuma memperbaiki barang rongsok yang bukan miliknya. Mendengar suaranya saja sudah tidak bikin tenang banyak orang. Entah bagaimana. Yang jelas, suaranya cukup nyaring didengar dari dalam rumah. "Pak, sudah malam ini. Cepetan masuk rumah. Gak enak sama tetangga," kata ibuku. Rumahku berada di pinggir jalan gang, tidak terlalu lebar. Dalam rumah kami, tidak ada tempat buat menyimpan semua barang milik ayahku. Tepatnya, barang milik temannya. Ibuku sering marah kepada ayah karena perbuatannya yang sering sekali tidak tidur. Tak jarang juga pada pagi hari terdengar celoteh yang kurang enak untuk didengar anak-anaknya sepertiku. Tapi apa boleh buat? Begitulah kebiasaan ayahku. Dia memperbaiki becak motor milik teman-temannya. Bukan hanya satu, dua, melainkan ada sampai lebih dari 5 becak yang berserakan di depan rumah kami. Dan kenapa aku bilang itu adalah barang rongsokan? Karena beberapa hari lagi pasti becak itu akan datang ke rumah kami memohon untuk diperbaiki. Aku tidak begitu mengerti dan memperhatikannya. Cuman setiap hari aku lihat becak-becak itu. Setidaknya aku tahu mana yang sudah pernah datang dan mana yang belum. Sering dari becak yang diperbaiki ayahku adalah becak yang sama, dan itu aja. Dan aku pun sampai hafal. Bahkan siapa yang datang juga, aku tahu pemiliknya. Si becak rongsok. Kebiasaannya buruk yang sering dilakukan itu membuat tubuhnya lemah. Dia sering sekali sakit-sakitan. Batuknya yang tak henti dalam 1, 2, sampai 3 minggu. Nafas yang sedikit ngos-ngosan. Asma sih enggak. Mungkin saking capeknya. Untuk menghidupi anaknya, ibuku membantu perekonomian keluarga dengan jualan gorengan setiap harinya. Ayahku sendiri hanya tukang becak motor dan petani kecil. Jadi, setelah dia begadang atau hanya tidur dalam waktu 1-2 jam, lalu dia pergi ke sawah dan mengurus ladangnya. Tapi bila tidak musim tanam atau panen, maka ayahku pergi ke pangkalan becak untuk mencari pelanggan. Sayangnya tak ada pelanggan yang mau menaiki becak motor milik ayahku. Memang aku akui, dan juga ibu pun begitu, bahwa becak motor milik ayahku tak layak ditumpangi oleh orang. Mungkin jelek dan rusak karena dibuat untuk membawa kelapa kering milik bosnya untuk diantarkan ke para pelanggan pemilik kelapa tersebut. Iya, ayahku pengantar kelapa tua. Itu pun cuma jika setiap ada kelapa yang datang. Biasa 3 hari sekali. Dari situlah ayahku benar-benar mendapat upah untuk menghidupi keluarganya. Lantas, bagaimana dengan barang rongsok yang selalu dikerjakannya setiap malam? Yang susah payah dia bela-bela tidak tidur hanya untuk memperbaiki barang-barang tersebut? Kalau kalian tahu, semua yang dikerjakan untuk becak motor rongsok itu tidak dibayar. Ketika aku mendengar kabar tersebut dari ibuku, aku jadi ikut jengkel, marah,
kesal, apa sajalah. Kenapa coba? Dia rela-rela belain memperbaiki becak rongsok milik temannya yang pada ujung-ujungnya tidak mendapat apa-apa. Kenapa juga sih dia merelakan kesehatannya hanya untuk orang yang tidak memikirkannya? Pernah aku menjumpai dia saat benar-benar sakit. Tubuhnya sangat lemas, batuknya sudah karuan, dan nada iramanya menyakitkan dada orang tersebut. Dia hanya bisa terbaring lemas untuk jangka waktu beberapa hari. Sejenak aku berpikir, mungkin dia lebih baik diberi sakit dari Sang Kuasa. Dengan begitu, dia bisa istirahat. Mungkin juga dari sakit itu dia sadar kalau yang dia lakukan itu tidak baik untuk kesehatannya. Toh, juga apa yang ia lakukan tidak mendapat apa-apa. Tapi pikiranku salah besar. Apa yang telah terjadi kepadanya tidak membuatnya berubah sama sekali. Saat dia sudah sedikit bugar, cuma sedikit saja, dia melakukan aktivitas itu lagi dan lagi. Sampai kapan dia akan melakukan hal itu? Aku kesal dengan perbuatannya. Aku bukan benci. Cuma kalau melihat salah seorang yang kusayangi seperti itu, lantas aku harus bagaimana? Aku juga bingung. Ibu saja tidak menasehatinya, apalagi aku. Di suatu pagi yang seisi rumah ribut oleh ocehan ayah ibuku, aku mendengar ucapan mereka yang lantang dengan suara saling meninggi. Pak, bagaimana nasib anak-anak kita? Kalau Bapak begini terus, penghasilan pas-pasan dan tidak cari kerja yang lain, masih saja mengurusi becak orang yang tidak mendapatkan upah. Sedangkan anak kita sudah masuk kelas 3 SMA. Habis ini butuh dana banyak untuk ujiannya, kata ibuku berusaha mengatakan itu. Ya udahlah, kalau sudah tidak bisa membiayai sekolah, ya nggak usah sekolah, katanya keras. Raut muka ibuku menjadi mengkerut. Jangan begitulah, Pak. Bapak yang harus bisa cari kerjaan lain. Tinggalin itu becak-becak nggak berguna. Paling juga dikasih 10.000. Itu tuh juga kalau ada yang ngasih, kata ibuku sedikit meninggi. Lah mau kerja apa? Rezeki sudah ada yang ngatur. Ya itu dapatnya. Tapi tidak begitu juga, Pak. Bapak menyiksa diri kalau setiap malam begitu. Udahlah, udah. Kalau mau sekolah, suruh anakmu cari uang sendiri. Mendengar kata-kata itu, hatiku langsung sakit. Sungguh sangat menusuk. Apa jadinya kalau aku tidak sekolah? Kata-kata itu terlontar dari mulutnya. Jujur, aku memang tidak akrab dengan ayahku. Ngobrol, itu tidak ada dalam kamus keluargaku. Lebih tepatnya aku sama ayahku. Ketemu di jalan saja, kita tidak pernah saling sapa. Perhatiannya kepadaku hampir tidak pernah ada. Sekali doang, ketika ibu pergi ke pasar dan saat aku sakit gigi, dia pernah berkata, "Sakit gigi kita? Dikasih pil sana, beli di toko sebelah." Itu kata-kata yang tak pernah terlupakan dalam hidupku. Perhatiannya mungkin terlalu mahal untuk anak-anaknya. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin sepele, tapi buat aku itu berharga sekali. Sampai suatu hari,
Dia pergi ke ladang dan aku bersekolah. Sore hari dia baru pulang. Begitu juga denganku. Tapi aku lebih dulu 1 jam daripada dia. Ayah dan ibu datang jam 5 sore. Memang jika ibuku usai menjual gorengan, jika badannya masih bisa bergerak, dia akan ikut ayahku ke ladang dan membantunya. Sore itu tidak ada berita buruk sedikit pun. Ayahku juga sehat pada hari itu. Begitu pula ibuku. Pada malam harinya, aku yang pulang dari rumah temanku yang agak larut, tepatnya jam 11 malam, aku mendapati ayahku sudah tidur. Dalam hatiku, tumben. Ayahku belum sholat isya. Lalu dari luar kamar aku dengar ibuku yang baru selesai dari pekerjaannya membangunkan ayah agar dia laksanakan kewajibannya. Aku juga saat itu masih bangun dan menonton TV, mencari-cari kantuk dengan tiduran di kasur depan ruang keluarga. Usai sholat, ayahku makan. Entah kenapa dia malah makan, bukannya langsung beranjak tidur untuk meneruskan istirahatnya. Setelah itu aku tidak tahu kabarnya karena aku sudah terlelap. Sekitar jam 1 malam, aku merasa tidak enak dengan tidurku. Aku setengah terbangun. Lalu aku mendengar ibuku memanggil-manggil ayahku dalam kamarnya. Cukup lama aku mendengarnya, mungkin sekitar 15 menitan. Dan saat itu juga ibuku menghampiriku lalu membangunkanku. Cukup lama aku mendengarnya, mungkin sekitar 15 menitan. Dan saat itu juga ibuku menghampiriku lalu membangunkanku dan bilang, "San, bapakmu nggak ono." Dalam bahasa Jawa, yang artinya ayahmu sudah nggak ada. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.